Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 6. Kita akan belajar tema 2, subtema 2. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Nah, anak-anak, adaptasi hewan ini dalam muatan pelajaran IPA berada di KD 3.3 dan 4.3. Kita mulai ya. Pertama, kita lihat tujuan hewan beradaptasi. Di sini Ibu sampaikan 3 tujuan hewan beradaptasi, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan dan air. 2. Mengatasi kondisi lingkungan tertentu. Dan 3. Melindungi diri dari pemangsa. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, hewan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan dan air. Perbedaan jenis makanan yang diperlukan oleh hewan itu mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Perbedaan itu terlihat pada struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut, dan bentuk lidah. Sekarang kita bahas tentang struktur gigi. Nah, di sini Ibu perlihatkan 3 hewan. Ada buaya, ada sapi, dan ada beruang. Ketiga hewan ini memiliki struktur gigi yang berbeda. Mengapa berbeda? Nah, ini berkaitan dengan jenis makanan yang dimakan oleh ketiga hewan ini berbeda. Nah, kalian perhatikan. Buaya termasuk karnivora, lalu sapi termasuk herbivora, dan beruang termasuk omnivora. Kalian tentu sudah belajar ya di kelas-kelas sebelumnya apa itu karnivora, apa herbivora, apa omnivora. Sekarang kita lihat ya penjelasannya. Buaya sebagai hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, itu memiliki gigi taring yang tajam. Ya, gigi taring yang tajam itu gunanya tentu saja untuk menyobek daging yang dimakan oleh buaya. Lalu sapi. Sapi termasuk hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Oleh karena itu, sapi memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gunanya untuk mengunyah tumbuhan yang dia makan. Lalu yang terakhir, beruang. Beruang ini termasuk omnivora, yaitu hewan pemakan segala, baik daging, biasanya ikan, juga tumbuhan, biasanya buah-buahan. Maka beruang memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kita lanjutkan ke bentuk mulut. Kalian perhatikan di sini ada beberapa serangga. Nah, beberapa serangga ini memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda. Ya, ini penjelasannya. Berdasarkan jenis makanannya, mulut serangga dibedakan menjadi 4. Yaitu mulut pengisap itu pada kupu-kupu, lalu mulut penusuk dan pengisap ada pada nyamuk, lalu mulut penjilat atau penyerap itu ada pada lalat, dan mulut pengunyah dan penggigit ada pada belalang dan jangkrik. Nah, sekarang bahasan yang kedua ya, hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Ibu berikan contohnya, hewan apa ini? Betul sekali ya, ini adalah unta. Nah, bagaimana unta beradaptasi pada kondisi lingkungan di mana dia hidup? Kita lihat ya. Unta hidup di daerah gurun yang panas, kering, minim air atau sedikit air, dan di padang pasir. Nah, bentuk adaptasinya yang pertama, unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang nanti sewaktu-waktu dapat diubah menjadi energi. Selanjutnya, unta memiliki usus yang panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan yang dimakannya. Nah, unta juga memiliki rambut pada kelopak mata, gunanya untuk menghalangi pasir supaya tidak masuk ke matanya.
Nah, dan terakhir, unta memiliki bantalan di kakinya yang lembut sehingga memudahkannya berjalan di atas tanah berpasir. Hewan berikutnya adalah bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Bebek menyukai perairan untuk memenuhi kebutuhannya mencari makan. Sekarang kita lihat ya bagaimana bebek beradaptasi di lingkungan perairan. Kaki bebek memiliki selaput renang di antara jari kakinya yang berfungsi untuk berjalan di lumpur atau membantu saat ia berenang. Lalu, bebek memiliki kelenjar minyak pada bulunya. Hal ini menjadikan bulu bebek tidak pernah basah saat ia berenang dan menyelam. Lalu yang terakhir, paruh bebek lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Hal ini berfungsi untuk menyaring makanan dari lumpur dan menahan makanan yang licin agar tidak lepas. Nah, sekarang yang ketiga, ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan hewan mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Nah, hewan apa saja yang memiliki kemampuan ekolokasi? Ya, yang pertama adalah kelelawar, lalu paus, dan yang ketiga adalah lumba-lumba. Bahasan yang ketiga adalah hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, anak-anak kita lihat ya, hewan apa saja itu? Nah, yang pertama cecak dan tokek. Cecak dan tokek memiliki telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya untuk merayap di dinding. Lalu yang kedua, cecak dan tokek memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa. Kemampuan ini disebut autotomi. Hewan berikutnya adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Kemampuan ini disebut mimikri. Bunglon melakukan mimikri untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkannya mendapatkan mangsa. Kita lihat hewan berikutnya, walang sangit. Nah, ini gambar walang sangit. Walang sangit itu dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Kita lihat berikutnya, cumi-cumi. Ya, apa kemampuan cumi-cumi? Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Nah, itulah anak-anak ya. Dari awal sampai akhir kita sudah mempelajari tentang hewan-hewan beradaptasi. Yang pertama, sesuai dengan jenis makanannya. Lalu yang kedua, untuk bisa hidup di lingkungan tertentu. Yang ketiga, untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jika suka dan bermanfaat, mohon tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih anak-anak.